Masih seputar kabar transfer Chelsea, kali ini giliran posisi penjaga gawang. Haruskah manajemen untuk melakukan upgrade di posisi ini? Seperti kita tahu, The Blues telah merombak skuad mereka di beberapa sektor seperti lini pertahanan dengan menambah Jorel Hato yang selangkah lagi akan bergabung bersama The Blues. Lalu sektor penyerangan, The Blues telah menambah kekuatan dengan membeli pemain-pemain seperti Jamie Gittens dan Esteva Willian di posisi sayap, lalu Liam Delap dan Joao Pedro di posisi striker, lalu tinggal sedikit lagi Xavi Simons dari RB Leipzig kemungkinan besar akan segera berseragam The Blues. Melihat kondisi penjaga gawang Chelsea saat ini, lalu melihat beberapa kiper yang tersedia di pasar untuk bisa dibeli seperti Donnarumma dan Mike Maignan, apakah manajemen akan bergerak untuk membeli kiper baru? Sebelum lanjut nonton, jangan lupa klik tombol like dan subscribe dulu Blues. Kalau sudah, mari kita masuk ke pembahasan tentang posisi penjaga gawang Chelsea sebagai berikut. Untuk saat ini, Chelsea hanya memiliki dua kiper senior, yaitu Philip Jorgensen dan Robert Sanchez. Secara umum, dalam menghadapi musim yang panjang, biasanya klub sepak bola normalnya memiliki 3 hingga 4 kiper yang akan didaftarkan di awal musim. Setelah melepas Kepa Arrizabalaga ke Arsenal dan menyekolahkan Mike Penders ke Strasbourg, kiper ketiga Chelsea yang biasa diisi oleh kiper gaek Marcus Bettinelli yang kini sudah hengkang ke Manchester City, nampaknya di musim depan slot kiper ketiga Chelsea akan diisi oleh kiper dari akademi. Melihat kualitas yang dimiliki Robert Sanchez dan Philip Jorgensen, pertanyaan besarnya adalah apakah mereka berdua sanggup untuk menghadapi musim depan yang pastinya persaingan di antara klub dalam memperebutkan posisi papan atas akan terasa semakin sulit. Apakah mereka berdua sanggup diandalkan oleh Enzo Maresca? Jika kita melihat sejarah Chelsea ke belakang, posisi kiper adalah posisi yang sangat krusial dalam langkah The Blues meraih gelar juara, terutama gelar juara Liga Inggris. Petr Cech dan Thibaut Courtois adalah dua kiper yang berhasil mempersembahkan gelar juara Liga Inggris, dan setelah dua kiper itu hengkang dari Chelsea, The Blues belum pernah lagi menjadi juara Liga Primer Inggris. Memang benar, setelah kehilangan dua kiper legend tersebut, Chelsea sempat menjuarai kompetisi bergengsi juga, seperti halnya juara Europa League dengan Kepa Arrizabalaga, lalu juara Champions League dengan Edouard Mendy, selanjutnya juara Conference League dengan Philip Jorgensen, dan yang terbaru adalah juara Piala Dunia antar klub dengan Robert Sanchez. Namun mereka semua sangat tidak konsisten untuk menjadi pawang Chelsea jika kita berbicara dalam menghadapi kompetisi liga domestik. The Blues nampaknya sangat membutuhkan kiper yang memiliki tingkat konsisten yang tinggi di setiap pekannya. Dengan melihat fakta-fakta tersebut, apakah Chelsea harus mencari kiper lagi untuk mengarungi musim depan? Kita akan bahas di pembahasan kedua. Jika pertanyaannya adalah haruskah Chelsea mencari kiper baru, maka jawabannya adalah bisa harus, bisa tidak. Chelsea tak boleh terburu-buru mencari kiper baru dan sebaiknya melihat-lihat kondisi lebih dahulu siapa-siapa saja kiper yang tersedia di pasar untuk dibeli. Jika melihat nama-nama kiper besar yang tersedia untuk dibeli saat ini, sepertinya hanya Mike Maignan dan Gianluigi Donnarumma saja. Setelah gagal mendapatkan Mike Maignan dari AC Milan kurang lebih sebulan yang lalu, peluang untuk mendatangkan kiper andalan timnas Prancis sebenarnya masih terbuka lebar. Alasan pertama adalah karena bursa transfer masih sangat panjang. Dan yang kedua, selisih harga yang membuat transfer ini batal hanya berbeda 5 juta pound saja. Dan jika memang Chelsea serius, seharusnya 5 juta pounds
bukanlah hambatan yang berarti untuk menebus Mike Maignan dari AC Milan. Kiper kedua yang tersedia di pasar saat ini adalah kiper andalan dari Paris Saint-Germain, yaitu tak lain dan tak bukan adalah Gianluigi Donnarumma. Memiliki postur tubuh raksasa dan masih berusia 26 tahun, Donnarumma sedang dalam masa akhir kontraknya bersama Les Parisiens. Telah banyak rumor beredar PSG tak ingin kehilangannya secara gratis di musim depan, maka dari itu Les Parisiens akan bersedia untuk mendengarkan tawaran yang masuk guna memboyong penjaga gawang andalan timnas Italia ini. Rumor kepergian Donnarumma semakin kencang karena PSG dikabarkan telah menyepakati harga kepada Lille untuk kiper berusia 23 tahun Lucas Chevalier untuk mengisi posisi penjaga gawang PSG di musim depan. Rumor juga mengatakan setelah mendatangkan Lucas Chevalier, belum tentu Donnarumma akan pasti hengkang dari PSG karena mungkin saja Luis Enrique membutuhkan tambahan kiper baru untuk bersaing dengan Donnarumma di musim depan. Pertanyaan besarnya sekarang adalah, akankah Chelsea serius untuk mendatangkan Donnarumma yang saat ini memiliki gaji yang cukup tinggi di PSG? Seperti kita tahu bersama, Chelsea adalah tim yang paling ketat soal struktur gaji, maka dari itu transfer ini nampaknya masih terlalu dini untuk dibicarakan apakah The Blues akan serius mengejar Donnarumma atau tidak. Gianluigi Donnarumma yang kami asumsikan memiliki gaji sebesar 12 juta euro per tahun atau 250.000 euro per minggu. Jika ia ingin hengkang dari Paris, maka tentu saja Donnarumma akan menuntut kenaikan gaji di klub barunya. Selain Chelsea, beberapa klub dikabarkan juga tertarik kepada Donnarumma dan telah memantau secara serius mengenai perkembangan kontraknya di PSG. Galatasaray, Manchester United, Manchester City, dan beberapa klub dari Liga Arab Saudi dikabarkan juga sangat ingin mendatangkannya. Bagaimana menurut kalian Blues? Apakah sebaiknya Chelsea mengejar Donnarumma atau mempertahankan saja Robert Sanchez dan Filip Jorgensen? Jangan lupa tulis jawaban dan opini kalian di kolom komentar Blues. Kita lanjut ke pembahasan ketiga dan yang terakhir, yaitu kesimpulan sekaligus opini Zona Chelsea Indonesia tentang transfer Donnarumma. Menurut Zona Chelsea Indonesia, Chelsea harus mengejar, menggoda, dan pepet terus Donnarumma agar ia mau berseragam Chelsea di musim depan. Jika persoalannya adalah masalah gaji, maka manajemen pasti punya solusi untuk mengakali hal tersebut. Dalam pembukuan gaji saat ini, pemain-pemain yang memiliki gaji tinggi adalah Raheem Sterling, Ben Chilwell, dan Christopher Nkunku. Ketiga-tiganya santer dirumorkan dan bahkan bisa dipastikan akan segera pergi meninggalkan Chelsea, lalu pos gaji tinggi bisa diisi oleh pemain-pemain bintang yang lain. Jika mereka bertiga pergi, maka pembukuan gaji akan sedikit menurun dan inilah yang menjadi kunci apakah Donnarumma bisa bergabung dengan Chelsea atau tidak. Melepas 3 pemain bergaji tinggi lalu memasukkan 1 atau 2 pemain bintang yang memiliki gaji besar nampaknya tidak akan mempengaruhi struktur gaji yang telah dimiliki Chelsea, asalkan permintaan gaji Donnarumma tidak melewati batas wajar. Jika seandainya ia meminta gaji sebesar 400.000 atau bahkan 500.000 euro per minggu, maka tanpa pikir panjang, Chelsea seharusnya tak perlu melanjutkan transfer ini. Donnarumma menurut kami adalah top 3 kiper terbaik dunia saat ini di antara Courtois dan Alisson. Lalu jika benar ia tersedia untuk dibeli, maka Chelsea jangan sia-siakan kesempatan ini dan sebisa mungkin untuk mendatangkannya dengan catatan membeli dengan harga dan gaji yang wajar. Berikut adalah ulasan kami mengenai penjaga gawang Chelsea di musim depan. Donnarumma dan Mike Maignan adalah 2 kiper yang salah satu di antara mereka harus diboyong oleh The Blues jika seandainya Chelsea mencari kiper baru untuk memperkuat pertahanan mereka di musim depan.
Jika bukan dari kedua nama tersebut, maka Chelsea sebaiknya mempercayakan saja Jorgensen atau Robert Sanchez untuk menjadi kiper Chelsea di musim depan. Apalagi The Blues juga masih mempunyai Mike Penders, kiper tinggi besar layaknya Thibaut Courtois yang kini sedang disekolahkan ke Liga Prancis bersama RC Strasbourg, dan kedepannya ia tentu akan diproyeksikan sebagai kiper utama Chelsea. The Blues tak perlu panik buying untuk pemain di posisi penjaga gawang dan tidak usah mengincar nama-nama lain seperti Emiliano Martinez dari Aston Villa atau Miles Villar dari AS Roma yang sempat dihubung-hubungkan dengan Chelsea, karena menurut kami kualitas dua pemain tersebut tak jauh berbeda dengan yang dimiliki Robert Sanchez dan Philip Jorgensen. Chelsea benar-benar dilema dan dihadapkan dengan situasi yang membingungkan. Apakah ia harus mempertahankan Robert Sanchez yang terbukti mampu diandalkan seperti performa yang ia tunjukkan di Piala Dunia antar klub, atau membeli salah satu di antara Donnarumma atau Mike Maignan yang sudah membuktikan selama bertahun-tahun bahwa kedua kiper ini merupakan kiper papan atas di Liga Eropa yang penampilannya cukup konsisten. Bagaimana menurut kalian Blues? Sekali lagi kami akan tanya, apakah Chelsea sebaiknya mengejar Donnarumma atau mempertahankan saja Robert Sanchez atau Philip Jorgensen? Jangan lupa tulis jawaban dan opini kalian di kolom komentar Blues. Thank you yang udah nonton episode ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe sebagai support channel Zona Chelsea Indonesia. Sampai jumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Dan jangan lupakan untuk nyalakan lonceng notifikasi karena kami akan mengupdate seputar kabar Chelsea sesering mungkin. Thank you for watching and keep the blue flag flying high.